Selamat malam teman-teman. Di sini kita kembali lagi di podcast PKBI. Malam kali ini kita akan membahas tentang salah satu toxic nih, yaitu toxic friend. Apa sih itu toxic friend? Nah, malam ini kita akan kupas tuntas bersama saya Rona dan ada Mbak Sania sebagai narasumber. Oke, langsung saja kita langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama-tama yaitu sebagai manusia kan tentunya kita membutuhkan orang lain ya Mbak untuk hidup gitu, seperti keluarga, teman ataupun pasangan. Nah, biasanya kalau teman itu kan kita bisa berteman mungkin karena ada suatu kecocokan tersendiri gitu. Nah, mungkin kecocokan itu entah dari hobi, dari pembicaraan atau yang lainnya. Nah, itu sendiri kalau mungkin setelah kita berteman lama atau gimana kan pasti akan mengetahui karakter masing-masing ya. Nah, seringkali itu ketika mengetahui karakter masing-masing ada sesuatu yang bikin kita tuh kayak kurang pas atau kayak membuat kita tersinggung walaupun sebenarnya niatnya nggak kayak gitu lah. Apakah itu bisa dikategorikan dengan toxic friendship, Mbak? Atau gimana menurut Mbak toxic friendship itu seperti apa? Oke. Ini udah sering terjadi ya di realita, di true life, dunia nyata kayak gitu. Apa sih toxic friend itu? Kalau menurut aku sendiri ya, toxic friend itu istilah untuk yang berlaku dari friend sendiri kan artinya teman ya. Nah, teman atau sahabat. Nah, istilah ini tuh berlaku untuk teman ataupun sahabat yang memberikan feedback ke kita itu kebanyakannya efek negatif kayak gitu. Efek negatif yang diberikan ke temannya itu, ke diri temannya itu. Kenapa kayak gitu? Mungkin karena satu sisi emang terlalu sayang, nggak pengen temennya kayak gitu, tapi kayak gitu imbasnya jadi efek negatif gitu buat temennya, bukan menjadi perkembangan yang bagus. Kalau menurut aku toxic friendship kayak gitu. Oh, jadi kayak terlalu overprotective gitu ya Mbak sama temennya gitu? Iya, kalau istilah pasangan tuh overprotective, tapi kalau di temen itu kayak, iya sama ya, overprotective ya. Jadi kadang kayak bisa cemburu kalau temennya deket sama temen yang lain gitu mungkin ya Mbak, itu bisa. Atau yang sering terjadi tuh kayak misal nih lo curhat ke temen lo tentang pasangan lo dan kebetulan temen lo itu kagak suka sama pasangan lo yang sekarang dan kayak ngejelek-ngejelekin gitu tentang pasangannya, itu juga termasuk toxic friendship kalau menurut aku. Terus ciri-ciri yang lain dari toxic friend itu apa sih Mbak yang biasanya bisa kelihatan ya gitu kalau di teman-teman kita nih yang Mbak alami? Kalau yang sebenarnya tuh emang sering bertemannya tuh jadi itu kayak sebenarnya itu nggak kelihatan kalau itu toxic, tapi di dalam keilmuan psikolog ataupun keilmuan tentang kejiwaan itu adalah salah satu ciri-ciri dari toxic friend. Nah, ciri-cirinya itu kadang apa ya namanya? Dia tuh selalu mengkritiknya itu kayak ya yang seperti yang bilang saya tadi, mengkritiknya terlalu mendalam, jadi menimbulkan kita itu kayak ngedown. Kadang kan orang kayak gitu, ada yang perkataannya bilang kayak gitu, makin lo kenal sahabat lo, makin omongannya rusak kayak dan lain-lain itu kan, kayak misal omongan-omongan yang kasar tidak perlu saya sebutkan di sini. Nah, sebenarnya itu juga termasuk toxic. Karena apa? Karena dia selalu mengkritik itu atau mengata-ngatai kita, tidak membuat perkembangan kita menjadi lebih baik, tapi semakin lebih ngedown. Nah, yang selanjutnya adalah hanya ada satu pihak yang lebih peduli. Kenapa kayak gitu? Misal nih, kayak lo punya temen, tapi temen lo itu kayak nggak bisa mempertahankan, bukan sih nggak mempertahankan ya, apa namanya, lo temenan
yang lebih banyak berjuangnya tuh lo. Kayak Jadi misal kayak kita yang lebih perhatian sama dia gitu ya Mbak. bisa Kayak, jadi kalau enggak lo kemana-mana lo yang ngeluarin duit, itu kan termasuk juga toxic friends ya. Iya. Yang apa? Yang membuat kita nggak nyaman. Oh, pakai duit lo dulu ya. Oh, gue nggak bawa duit nih. Lo mau nggak traktir gue? Itu termasuk juga toxic friendship kalau menurut gue. Kenapa? Karena ya satu pihak doang yang berjuang ya kan. Karena terus selain itu benar kata Mbak Rona tadi, berjuang apa? Yang peduli lo doang, yang temen lo enggak. Misal gue related banget sama kehidupan gue ya. Misal gue tuh paling nggak bisa ngeliat temen sakit, nggak bisa ngeliat temen kayak sakit dikit gitu ya. Gue sebisa mungkin, yuk gue beliin obat, yuk gue antar ke dokter, gue menawarkan diri sebaik mungkin kayak gitu. Terus kalau enggak, lo kenapa aku kayak gitu? Nah, sedangkan kalau gue di posisi dia sakit ataupun gue lagi ngedown, mereka nggak peduli, bodoh amat. Itu juga termasuk toxic friendship. Kalau dari Mbak Rona sendiri mungkin ada yang mau ditambahin juga? Kalau dari aku sih, menurut pengalaman aku ya Mbak, aku tuh pernah punya teman itu tuh sahabat dari kecil kan ya. Tapi seiring berjalannya waktu itu pas waktu SD kayak gitu kan, itu malah mintain duit gitu Mbak, mintain duit kayak malak gitulah kan. Kalau kita nggak ngasih juga namanya teman sendiri gitu kan juga nggak enak. Nah kayak gitu kan bisa termasuk toxic ya Mbak ya. Iya. Itu juga termasuk toxic. Itu jatuhnya bukan toxic banget. Itu pemalakan liar. Karena lo siapa minta duit? Adek kagak, abang kagak, ya nggak sih? Tapi kan kayak sebagai temen tuh kadang juga pikuh gitu Mbak kalau nggak mau ngasih. Kalau orang Jawa kan kayak nggak enak gitu kalau mau ngasih orang juga teman sendiri gitu kan. Kayak takut kalau nggak sama dia nggak punya temen, kadang kayak gitu. Masih ada rasa kayak gitu kalau waktu dulu. Iya. Temen gak cuma dia doang. Yeah. Jadi lo perlu jadi orang Medan aja deh, gak usah jadi orang Jawa. Terlalu baik ya. Ya gitu. Terus mungkin dampak dari kita. Mungkin dampak di diri kita tuh apa aja sih Mbak kalau dapet temen yang kayak gitu, dampaknya bisa berupa apa aja sih? Tapi menurut gue ciri-cirinya kayak gitu tuh masih banyak banget ya. Nggak kita langsung berdampaknya gimana. Ada lagi, oh ya saya lupa menyebutkan, misal nih, ini termasuknya apa ya kategorinya ya. Pokoknya tuh kalau gue mau curhat, misal nih, dia mau curhat, kita selalu jadi telinga yang baik untuk dia. Walaupun kita nggak bisa ngasih solusi, tapi kan minimal kita menyediain telinga sama bahu untuk dia mendengarkan cerita dia, untuk menyenderkan semua keluh kesahnya dia ke bahu kita, ya nggak sih? Tapi pas di posisi gue butuh temen yang mau didengarkan, gue butuh bahu yang bisa buat nyandar gue, dia nggak ada. Itu juga termasuk toksik, ya nggak sih? Iya, banyak sih yang kayak gitu Mbak sebenarnya. Ya kan, related banget di kehidupan kita sendiri. Waktu kita butuh, meskipun mereka nggak ada kayak gitu, ngilang gitu aja. Ya betul, ngilang kayak gitu. Apa namanya, kayak lu gua gitu. Padahal kita sendiri juga, ya meskipun kita konselor pun juga butuh telinga yang lain kayak gitu loh. Telinga lain untuk didengarkan, meskipun tuh ya lu kagak tahu mau bicara apa, lu kagak tahu solusi yang gimana untuk kita, minimal tuh lo dengerin aja lah, lo jadi telinga yang nyaman untuk mendengarkan cerita-cerita kita. Gitu. Bisa kan? Terus ada juga punya temen, tapi tuh kayak istilahnya gue sama dia tuh kayak berjuang untuk siapa yang lebih cantik di antara kita, atau siapa yang lebih keren, siapa yang lebih pintar lah, minimal kayak gitu. Padahal ya memang bagus, berkompetensi untuk menjadi lebih baik, itu untuk hal pendidikan atau hal yang lain, atau juga yang mempunyai feedback baik untuk kita. Tapi kalau ujung-ujungnya dia merasa lebih cantik, terus membuat temennya itu insecure berteman dengan dia, itu termasuk toksik gak sih menurut lo? Ya toksik sih Mbak, kayak
kayak ngebuat gimana kayak perasaan ngiri terus gitu loh, kayak kita tuh ngiri kayak gitu, timbul kayak misalnya apa, siapa sih yang lebih cantik, siapa yang nganu, kan kayak kompetisi gitu kan kurang baik. Kayak gitu juga. Iya. Terus berteman kalau udah agak lama ataupun ya awal-awal mungkin kita baru pengenalan ya dengan sahabat, dengan yang namanya sahabat, dengan yang namanya teman. Nah, seiring berjalannya waktu, dia kan ada perubahan yang terjadi dalam sifatnya dia, ada yang terjadi dalam karakter dia. Misal, lu padahal udah tahu banget dia kayak gimana kan. Suatu saat lo salah ngucap, lo salah ngomong, tiba-tiba dia ngambek, tiba-tiba dia ngilang. Itu juga ibaratnya kayak lo berjalan di atas cangkang telur. Kayak lo kembali lagi ke posisi nol. Gak bisa, kalau lo misal di atas ya, kalau cangkang telur kan kalau jatuh kan ngek langsung ke bawah gitu kan, langsung kita pikir, lu ngapain kok tiba-tiba ngejauhin gue tanpa ada alasan kayak gitu-gitu. Kan maksudnya kan toxic friendship bukan sih? Terus apa ya namanya? Misal iya, ada juga yang dinamakan stres. Lo lagi stres. Ya, ini sepertinya sama sih kayak lo lagi ngedown, lo lagi stres. Terus lo melihat stres itu karena apa? Lo melihat kondisi hubungan lo sama temen lo, jadi bikin stressful lo, jadi kayak nggak bisa meaningful ke diri sendiri. Lo menyangka, ngedenial kalau sahabat lo bukan menjadi penyebab akibat lo stres. Padahal sebenarnya overthinking gitu ya Mbak. Sumbernya ke temen lo sendiri, sumbernya insecure ke diri lo melalui temen lo. Lo stressful karena temen lo udah dapet kayak gini-gini, lo kagak bisa ngapa-ngapain. Itu juga yang namanya toxic friendship, man. Sering lo overthinking, membandingkan diri, dia enak banget ya, dia udah cantik, pacarnya pengertian, nyaman, selalu ada buat dia. Lo pas kagak ada temen lo, pas temen lo lagi senang sama pacarnya, lo ditinggal, lo sendirian, lo nggak punya telinga, lo nggak punya bahu buat bersandar. Itu juga termasuknya toxic friendship, iya nggak sih? Ya, bener banget Mbak. Kayak sering terjadi sih di Indonesia seperti itu. Banyak sih yang kayak gimana? Kita udah deket terus ngerasa takut kehilangan, walaupun sebenarnya kadang tuh orang itu juga ngerugiin kita kayak gitu. Banyak sih yang kayak. Iya. Kalau dari diri lo sendiri gimana, Mbak Rona? Kalau dari aku sih ya itu tadi banyak ya sebenarnya, kayak gini nih, ada suatu peristiwa kayak sering ngebandingin kayak ngebuat aku insecure tuh, kayak misalnya dia kurus, tapi gini, dia kurus tapi tuh kayak sering banding-bandingin, kok aku gendut banget, padahal dia kurus di depan aku tuh bilang kayak gitu kan, merasanya aku juga kayak gimana ya gitu kan, ya gitulah Mbak. Kayak berarti ada kayak aja sebenarnya secaranya mungkin nggak maksud apa gimana, tapi kata-kata itu kadang tuh membuat aku down gitu. Sering berarti secara nggak langsung dia ngomong alus, nyindir nyelekit gitu nggak sih menurut lo? Iya, bener. Terus gimana sikap lo waktu lo tahu temen lo kayak gitu? Iya, kalau aku sih diem Mbak, soalnya kan gimana ya, mau bilang juga teman sendiri, tapi kalau nggak bilang juga kadang membuat sakit hati gitu kan ya semuanya. Ya bingung sih sebenarnya. Berarti lo lebih memilih untuk nggak membela diri lo sendiri? Enggak sih Mbak, soalnya kayak aku tuh takut buat nyari masalah lagi gitu loh, mending diem aja dulu gitu, kayak sampai mungkin pada suatu titik mungkin aku akan bilang. Kalau aku sih kayak gitu, tapi nggak tahu. Masalah yang maksud tuh masalah yang kayak gimana sih? Apa Mbak? Masalah yang kan lo bilang tadi takut nimbulin masalah lagi. Nah, masalah yang lo maksud tuh masalah yang kayak gimana sih?
Ya kayak misalnya kayak hubungannya terus jadi nggak baik apa itu terus ya pokoknya banyak pertikaian lah mungkin cekcok lah atau gimana Berarti gitu. lo termasuk kategori yang ibaratnya lo berjalan di cangkang telur itu ya. Oh, iya. Ntar lo ngomong kayak gini salah, padahal dia ngomong kayak gitu, lo biasa aja, lo bisa bisa ngedenial, menyangkal, oh mungkin dia cuma kayak gini. Berarti lo termasuk yang ngikutin kata-kata positivisme itu. Enggak sih, aku lebih pengennya itu lebih menjaga hubungan dengan orang lain, nggak mau kayak anu. Mungkin pada saat kecewa aku bakal bakal ngejauhin sih kayak gitu. Tapi ya dengan Hmm, itu nggak dengan kata-kata kayak sikap aku, tapi menunjukkan kalau aku nggak suka sama dia. Tapi secara nggak hmm. langsung aja gitu Mbak. Soalnya kalau langsung dengan ucapan kan mungkin akan menimbulkan masalah yang lain dengan pertikaian atau gimana. Iya kan, ibaratnya kayak lo berjalan di cangkang telur kan, lo Mm-mm. memulai tindakan yang hati-hati, terus karena takut salah ngucap, terus akhirnya malah lo sendiri yang dirugiin, ya nggak sih? Ya sebenarnya sih iya, tapi ya gimana lagi namanya temen kan gitu. Oke, oke. Ya, emang ada beberapa cara sih yang bisa membuat mengantisipasi hubungan dengan teman itu biar nggak semakin memperburuk keadaan kayak gitu ya. Iya. Tapi dampaknya buat diri kita sendiri gimana ya kira-kira? Kalau menurut gue itu bikin stres deh. Bikin stres, bikin imun gue turun, bikin daya tahan gue turun, imun gue turun, bikin tekanan darah gue naik. Iya nggak sih? Ya, kayak kita apa lebih emosional gitu Mbak, walaupun kadang tuh ya mendem dan tuh kayak hawanya tuh pengen gitu, gemes ya gitu. Terus Iya, iya bener. lebih insecure Itu kan, aja gitu. Sering nah salah satu juga berdampak pada diri sendiri kayaknya. yaitu merasa insecure. Mm-mm. Hmm. Terus selain insecure juga apa yang kita bilang tadi overthinking. Kenapa kita kan membandingkan diri kita dengan kok dia ngerasa lebih beruntung kayak gitu. Kok dia beruntung ya bisa kayak gini, punya keluarga yang kayak gini, punya ekonomi keluarganya begini. Terus dia mendapatkan pasangan yang kayak gini. Lah gue gini-gini aja kan kayak gitu. Lo segitu gue tetap segini kayak kayak di kalimat rokok kayak gitu kan. Bener banget Mbak. Terus apalagi ya ngerasa ya setelah kayak gitu kan gue tuh ngerasa kayak memiliki gangguan kecemasan gitu, anxiety. Iya. Ini real, Iya, heeh. ini true life banget ya kan sih, ini true life banget. Jadi gue mau cerita ya. Ini sebenarnya gue udah pengen ngubur jauh-jauh sih kayak gini karena gue udah capek kayak gitu kan. Mm-mm. Ceritanya itu gue itu putus sama mantan gue Iya, heeh. dan dia tahu dia tahu mantan gue karena kita kan sering kalau traveling kan gue punya kelompok traveling gitu kan, kita sering hangout bareng kayak gitu kan. Nah suatu saat gue putus sama mantan gue kan, dia kenal mantan gue tuh baik, pengertian, nah dia nggak tahu dia nggak nanya ke gue mantan gue tuh sebenarnya kayak gimana. Dia kan taunya di fisiknya doang, di depan dia doang. Suatu hari ternyata mantan gue tuh ngeputusin gue karena gue ditikung sama temen gue. Nah Waduh. temen gue itu tetangganya mantan gue ya. Nah gue tahu ternyata dia jalan baru beberapa waktu putus sama gue, dia udah jalan duluan sama tetangganya itu, sama teman gue nangis kan ya, gue nangis ngeliat kayak gitu, gue nangis nelpon teman gue ini. Lo tau jawaban dia kayak gimana? Ya lu sih pakaian acara putus segala sama si Ted kayak gitu ya. Lu ngapain sih putus segala kayak gitu? Dia kan baik, ngertiin lo banget gini-gini, nggak pelit sama lo. Terus dan lo juga harus sadar diri, anjay sadar diri kayak bagaimana deng? Sadar diri si N pacarnya mantan gue yang sekarang itu jauh lebih dekat, jauh lebih kenal si ini lebih duluan daripada gua. Katakanlah si N ya. Si N lebih kenal banget mantan gua daripada gua. Ya wajar dong mantan lo milih si N daripada lo. Mungkin dia lebih nyamannya sama si N yang tadi. Kan anjay kan? Heeh.
Kayak gitu. lo jadi gue gimana dah? Lo jadi gue gimana? Gue lagi drop, gue lagi nangis, gue diomongin kayak gitu. Seketika muka lagi langsung nggak beres nggak sih? Iya, kayak di terlalu disalahkan, di judge yang macam-macam gitu. Iya, dia harusnya nggak menghakimi gue sepihak kayak gitu dong ya. Dia harusnya nanya, kok lu kayak gini kenapa? Harusnya kan kayak gitu. Apa bagaimana? Itu kan tiba-tiba gue langsung, aduh, sistem imunitas dalam tubuh gue langsung menurun drastis. Gue sakit ketika itu juga gue masuk rumah sakit coy. Kok ada ya temen gue, padahal dia tuh temenan gue nggak setahun 2 tahun. Udah Jadi lama. dia kan harusnya harusnya Kak tahu karakter gue kayak gimana kalau lagi down, kalau lagi abis ada masalah sama pasangan, ya nggak sih harusnya kayak Iya, gitu. harusnya kan kalau namanya teman udah deket udah deket lama kan pasti tahu tahu dia sepenuhnya lah istilahnya kayak gitu. Tapi Nah, ya itu kembali lagi nggak semua orang bisa kayak gitu sih menurut aku. nah memang ada sebagian karakter seseorang yang bikin lo bangkit dengan cara lo harus dikata-katain kayak gitu dulu baru lo tuh sadar Hmm. apa yang lo lakuin, apa yang lo perjuangin itu sia-sia kayak gitu loh. Tapi gue bukan karakter seperti itu, men. Harusnya dia tahu kan gue harus kayak gimana. Ya, Harusnya dia tahu gimana cara yang tepat ngatasin gue lagi nggak mood kayak gitu, lagi down kayak gitu. Dia ya. ketika kayak gitu, apa gue kagak, aduh, gila, ada ya ampun, gue temen sama lo nggak setahun 2 tahun, dan dia kalau dia lagi putus sama pacarnya atau dia lagi punya masalah sama gebetannya, yang dicari siapa? Gue, men. Diajak muter-muter kayak orang gila, gue yang nemenin. Gue gabut nih, cabut yuk, gue kemana nih. Lah gue kalau lagi posisi ngedown, gue sakit ke apa, dia ada enggak, ada related banget di depan gue. Oh, ada ya ternyata toxic friendship di kehidupan gue, ternyata tuh memang bener ada kayak gitu. Dan itu true life, ya ampun. Kalau lo sendiri gimana, ada nggak sih yang separah kayak gue gitu? Menurut gue itu parah loh, sampai gue masuk rumah sakit, men, dengan dikata-katain kayak gitu, anjir gitu. Kalau aku sih nggak pernah sampai kayak gitu ya, Pak. Misalnya sampai dikata-katain mah, kalau aku ngata-ngatain balik kalau aku mah kalau kalau dikata-katain kali gitu. Kalau lagi ngedown sih aku lebih milihnya sendiri daripada sama orang lain ya gitu. Kalau aku sih gitu, belum pernah sampai dikata-katain sampai yang gitu, belum pernah. Aku sendiri. Pikir gua ini back to my story ya. Pikir gua kalau gua cerita kayak gitu, gua lega gitu loh. Gua tipikal manusia yang nggak cerita ke temen gitu loh. Ada kan tipikal manusia kayak gitu. Nah, gue Ya, salah satu di kategori kayak gitu. Gue cerita, gini gini gini, ternyata tuh dia ngeputusin gue karena ini. Lah, gue diomongin kayak gitu, anjay. Gue langsung, ya ampun, gue makan apa, gue salah apa sama lu, kok lu kata-katain kayak gini. Aduh, well, saat itu lo tahu gimana cara menjauhi toxic friend yang bagus. nggak tahu sih Mbak, soalnya aku ya bingung sendiri sih kadang karena perasaan itu nggak enakan gitu loh. Itu yang membuat susah Mendominasi ke diri lo untuk nggak bisa ngapa-ngapain, masih stagnan di zona merah kayak gitu sama ya. dia. Kayak mau tiba-tiba ngejauhin juga salah, mau tapi kalau deket terus juga nggak enak rasanya itu. Gimana sih Mbak caranya biar bisa kayak lebih menjauh dari dia tuh sebenarnya caranya tuh gimana sih? Oke, kalau gua ini tips buat teman-teman semuanya ya. Cara menjauhi toxic friend. Waktu dulu pas gue tahu gue kayak gitu, yang pertama, gue ngurangi intensitas dengan pelan-pelan, dengan perlahan, supaya aku nggak kelihatan kalau ngejaga jarak sama dia, nggak ninggalin kesan negatif gitu loh ke dia. Kalau ngapain dia tiba-tiba ngejauhin gue kayak gitu, enggak, gue ngurangin aja perlahan-lahan, pelan-pelan, nggak berhubungan dengan dia dengan cara nggak berkomunikasi, nggak ketemu dia, nggak ngajakin nongkrong dia kayak gitu, tapi perlahan. Misal nih kalau dia ngajakin nongkrong, aduh gue nggak bisa nih, gue ngerjain skripsi misal, aduh gue nggak bisa nih, gue lagi pulang kampung misal kayak gitu, atau kalau enggak, gue ada acara di kantor, gue ada acara di tempat lain,
Itu. Yang kedua, tetap jalin komunikasi yang baik. Ya, kembali lagi biar nggak kelihatan kalau kita lagi dengan tahap cara menjauhi temen lo yang toxic friend kayak gini. Berarti Nah, yang terakhir, sebutuhnya aja gitu ya Mbak, mungkin komunikasinya. iya sebetulnya kita dan kayak lo memperagakan diri lo kayak dia juga sebetulnya sama kita. Kembali lagi, kita juga harus bisa bersikap tegas dengan diri kita sendiri untuk gue harus sebutuhnya juga kalau ada yang gue perluin sama lo. Kalau enggak ya udah, gue nggak nyari lo. Nah, yang terakhir adalah nggak langsung mutusin tali pertemanan. Jadi tetap ya lo masih lah anggap temen, lo masih lah anggap dia sahabat, tapi nggak kayak dulu, nggak kayak seintensitas dulu, nggak kayak sedekat dulu, nggak, ya pokoknya nggak apa-apa ke dia gitu loh, nggak apa-apa nggak ceritanya nggak sama dia kayak gitu. Ada tempat lain yang bisa berpikir lo lebih nyaman curhat ke orang lain daripada ke orang itu. Yeah. Itu aja sih kalau menurut gue cara ngejauhin temen lo yang jadi toxic kayak gitu. Oke Mbak, jadi udah kan tadi udah ngebahas banyak banget tuh. Jadi ciri-ciri teman yang toxic tuh kayak suka ngebandingin, suka buat kita insecure, membuat kita kayak ajang kompetitif gitu, membuat kita nggak nyaman kayak gitu ya. Terus dampaknya juga banyak ke diri kita, kayak bikin stres, bikin overthinking, bikin kita sakit, bikin kita lebih emosi, lebih kayak temperamen kayak gitu ya Mbak ya. Terus mungkin solusinya itu tadi lebih mengurangi intensitas untuk tidak sering-sering komunikasi sama dia gitu ya Mbak ya. Betul. Iya. Oke Mbak. Mungkin dari lo ada tambahan lagi yang bikin lo ngejauh sama teman lo itu? Kalau dari aku sih kayak udah kayak nggak pas gitu lah, kayak udah nggak satu frekuensi, makanya mulai ngejauh perlahan. Iya benar. Nah, gitu. Yang paling penting kayak gitu sih. Kalau menurut gue udah ngerasa nggak, aduh ini orang nggak sefrekuensi sama gue, nggak ngedukung gue gimananya, ya udah gue tinggalin aja. Gitu. Betul. Dengan cara ya yang baik-baik lah. Lo kan temenan pertama kan juga baik. Masa lo tiba-tiba ngejauhin dia dengan cara yang buruk, itu kan ya nggak bagus juga sih secara etika. Oke, benar. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin kan kita juga banyak ketemu orang, siapa. Iya benar. Mungkin dia juga bisa terlupakan dengan sendirinya kayak gitu juga. Iya betul. Seiring berjalannya waktu, gue mulai sadar yang lo butuhin saat ini di usia 20 ke atas itu nggak cuma temen, tapi uang. Iya, uang bener. Temen bisa hadir ke kita kalau kita punya uang. Coba kalau kita nggak punya uang, dia pasti ninggalin kita dengan gitu aja. Mintain utang juga susah. Iya betul. Apalagi nagihnya. Lo kaya temen lo banyak, lo miskin temen lo dikit. Teman sejati tuh bisa dilihat mungkin kalau kita pas lagi gak punya duit, atau pas lagi susah itu bakal kelihatan mana yang teman yang sesungguhnya. Kalau aku sih itu. Oh, iya. Ya mungkin kalau ada teman sejati ya, semoga ada teman seperti itu. Ya teman yang sebenarnya teman lah. Oke. Oke. Aku kira segitu dulu ya Mbak ya. Iya. Jangan malam ini. Makasih undangannya lo ya, udah ditampilin di podcast sekalian. Sampai bertemu lain waktu. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Salam.